Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur Kang Wajlam yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang tentunya Kang Wajlam berada di Jalan Raya Bojong Tuwel itu. Tepatnya di sini Kang Wajlam berada di kafe dan resto Inaya. Tentunya tidak lain Kang Wajlam memberitahukan kepada panjenengan semua kalau pada hari ini di kafe Inaya ini ada workshop cerdas meraup laba budidaya cacing langsung action ternak. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel YouTube Bumi Jawa Optik. Bumi Jawa Optik. Kang Wajlam. Kang Wajlam. Mantap, luar biasa, sukses selalu. Ini tentunya tidak main-main. Dengan semangat jiwa raga tentunya berbagai bisnis bisa panjenengan lakukan, tentunya tidak dengan budidaya atau peternak cacing yang tentunya sangat sederhana, tidak terlalu banyak modal juga, tidak terlalu banyak tempat juga. Tentunya ya di sini kita mencari ilmu budidaya cacing ini. Ini Kang Wajlam langsung mau coba datang saja ke tempat yang memang sudah dipersiapkan. Nanti Kang Wajlam akan tentunya memberitahukan kepada panjenengan semua kalau di tempat ini di acara mencari ilmu tentang budidaya cacing ini tentunya sangat meriah, dan nanti barangkali ada langsung cacing-cacingnya begitu yang meriak gitu, ada enggak gitu, di bawah enggak gitu. Nanti Kang Wajlam akan perlihatkan pada panjenengan semua. Kang Wajlam langsung saja masuk ke tempat yang tentunya sudah disiapkan. Itu bisa menghasilkan banyak dengan cacing. Cacing itu sebetulnya sesuatu yang sepele. Mungkin banyak orang yang tidak tahu apa sih kegunaan cacing, apa sih cacing itu, terus untuk apa sih gitu. Dan yang pemula biasanya bertanya-tanya, cacing itu dijualnya kemana sih? Gitu. Dijualnya kemana? Dan budidaya bisa nggak Pak budidaya cacing? Saya mau berbudidaya banyak, terus jualnya kemana? Nah, saya datangkan Pak Indra Setiawan sama Pak Suryo, ya, pelaku dari cacing tersebut. Kalau Pak Suryo ini, Pak sini aja Pak. Pak sini aja. Silahkan. Kalau Pak Suryo ini yaitu menguasai penjualan wilayah Cirebon sampai ke Indramayu ya Pak ya. Indramayu ya, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu semuanya silakan tanyakan bagaimana cara menjual, terus nanti dijualnya kemana kayak gitu. Nah, ini ada Pak Suryoto ya. Nanti tanyakan langsung apa aja yang ingin ditanyakan. Jadi sedetail mungkin Pak. Silakan dengan Bapak Ibu nanya apa yang ingin ditanyakan, misalnya nggak bisa apa sampai ke penjualan. Nah untuk itu saya serahkan langsung aja ke Pak Indra untuk lebih detailnya dijelaskan. Silakan Pak Indra untuk mulai. Workshop cerdas meraup laba budidaya cacing ini punya disampaikan oleh beliau langsung Pak Indra. Alhamdulillah kita mengucapkan kepada Allah pada siang ini kita bisa berkumpul bermuka dalam pelaksanaan workshop cerdas meraup laba cacing di kafe Inaya Resto. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai pelaku
budidaya cacing nanti akan memaparkan jadi saya terima kasih kepada panitia sudah mengundang saya. Jadi saya berbagi informasi dan di Asosiasi Peternak Cacing Indonesia. menggagas APC ini tahun 2020. Saya mengumpulkan yang kurang lebih hampir 1.000 orang. Kemudian saya bentuk pengurusan namanya PCI. Kebetulan walaupun saya sebagai penggagas tapi saya ketua dan ketua itu di ketuanya itu orang asing Pak Topan. Kemudian habis itu setelah terbentuk DPW Dewan Pimpinan Pusat, kami juga membentuk DPW Dewan Pimpinan Wilayah. Total saya mengumpulkan orang itu kira-kira sudah terkumpul 22 provinsi dari bukan orang. Walaupun saya enggak, tapi saya enggak masalah. Ketuanya dari Bekasi. Kesempatan saya sharing tim saja. Nanti untuk teknisnya saya akan belajar oleh Pak Surya Pramana. Saya hanya gambaran gimana untuk berjasa ini. Untuk berjasa ini sebenarnya banyak peluangnya. Jadi cacing itu nanti ada turunan, bisa jadi casing, ya turunannya. Casing itu adalah apa istilahnya kotoran. Kalau manusia itu kan kalau keluar kotoran kalau cacing atas. Kalau kotoran cacing itu atas, itu bisa digunakan untuk pupuk. Kemudian cacing itu bisa dijadikan obat. Yang paling terkenal itu obat tipes. Obat tipes kemudian bisa digunakan untuk kosmetik. Rata-rata cacing itu yang paling banyak dua. Satu adalah ANC, yang kedua adalah LR. Paling banyak. Cuma dari dua ini, protein yang paling banyak adalah LR, yang biasa digunakan di kapsul untuk obat. Kalau kosmetik biasanya ANC, kemudian untuk unggas ya, pakan unggas itu biasanya di ANC untuk unggas. Kalau LR itu ciri-cirinya terkenalnya ekor kuning, bentuknya kuning warnanya, itu sudah jelas. Tapi kalau ANC agak besar. Penjelasan Nanti, cacing, berbagai macam model cacing, jelaskan secara detail sekali. Ini ya, nanti bisa lihat di, mungkin bisa nanti ke tempatnya ya, ini bisa ya. Itu nanti ke tempatnya, tapi ini gambaran saja. Untuk memulai budidaya cacing ini, yang pertama adalah tempat. Tempat itu sangat menentukan. Kalau terlalu panas juga nanti akan mati ya, jadi harus lembab. Kemudian yang kedua itu nanti media, yang ketiga itu pakan. Di tempatnya itu kalau misal sempit itu pakai rak, jadi ada dua ya, satu rak, satu hamparan. Rak itu modelnya kotak 1 meter kali misal 80 cm. Meter ini nanti bersusun. Kira kalau tempatnya terbatas, bisa di belakang atau di samping. Yang penting tidak kena hujan langsung. Jadi itu kalau lahan terbatas. Kalau lahannya luas itu bisa pakai hamparan. Hamparan itu bisa kayak gini lapangan, dikasih kotakan pakai batako, ya tingginya sekitar 15 cm. Kemudian nanti dipakai alas untuk sirkulasi air. Jadi, jangan sampai air itu nanti mengendong, itu juga nggak baik. Jadi, disiapkan itu. Kemudian kalau sudah itu yang sering media dipakai adalah log jamur, paham log jamur? Itu budidaya jamur. Setelah itu untuk tempat hidupnya itu biasanya dibuang. Setelah kita panen ya itu dibuang.
Jadi ini loh jamurnya. Ini nanti di apa ya istilahnya, ini kan keras ya. Dilemaskan dulu, biar apa ya lembut lagi. Setelah itu, nah ini untuk hidupnya cacing kayak gini. Makanya atau menggunakan kopi juga bisa. Tapi paling banyak itu ini, paling banyak. Nah ini jamurnya. Jadi apalagi bisa Bapak Ibu usaha jamur plus usaha budidaya cacing pimpinan. Harus anggota itu Pak, langsung. Tapi kalau yang nggak usaha ini juga cari ini gampang sekali. Biasanya dibuang mana ya. Jadi dibuang, cari budidaya jamur, ini dibuang. Jadi bisa diambil. Nah, itu nanti kalau sudah, kalau misal takarannya itu raknya itu 1,80 m, itu bisa diisi kurang lebih 2 kilo cacing bibit. Nanti tinggal kita kasih makan. Nah ini makanannya itu mudah sekali. Yang pertama itu apa Pak? Yang sudah biasanya Pak makanannya yang sudah biasa sih apa Pak? Makanannya Pak? Kotoran kambing. Jadi gini, kalau targetnya kemana dulu? Kalau targetnya ke unggas untuk jual ke pemancingan, kemudian jual ke peternak ayam lah katakanlah gitu, itu pakan boleh sembarangan, termasuk kotoran. Tapi kalau untuk kosmetik, kalau untuk obat, jangan, karena nanti pengaruh ya. Jadi pakan itu pengaruh. Kalau kita sudah kerjasama dengan perusahaan obat-obatan, itu pakannya ya minimal 4 tahun. Enggak sembarangan. Di Tegal juga di Margasari ada itu pakainya kohi sapi. Jadi dia punya sapi langsung untuk makan bisa. Jadi gampang sebenarnya, nyarinya gampang, cuman ya itu bebas lah. Itu kalau mau pasarannya kemana dulu, nah, sembarangan aja. Kalau untuk kosmetik itu tertentu. Terus selain itu berarti ampas tahu, ampas apa lagi, singkong juga bisa, kelapa juga bisa, sayur-sayuran semuanya organik, pakai organik. Kemudian ada yang difermentasi. Ada yang pernah fermentasi Pak? Fermentasi itu kok tahu Pak? Contoh iya. Jadi contoh itu yang pisang kulit pisang itu kan bisa dimakan, tapi difermentasi dulu. Difermentasi dulu berapa minggu, bisa 1 minggu. Dia kan nanti lembek Pak. Nah itu baru dimakan. Itu fermentasi. Nah, jadi bisa langsung, bisa difermentasi. Itu untuk makan. Jadi makan itu bisa dicari di mana saja. Untuk pisang bisa. Kemudian buah-buahan yang tidak dipakai itu bisa. Gampang sekali nyarinya sebenarnya. Dan beda dengan kalau masalah tentang penjualan, kalau kali Pak Sofian itu kalau siap nampung siapapun yang berbudidaya. Yang dibudidayakan itu kalau saya terima itu jenis cacingnya itu ANC Pak. ANC. Jadi pakannya itu bebas. Karena saya masuknya itu dari pemancingan. Saya tekan pemancingan yang alhamdulillah manfaat cacing tanah. Sini habisnya itu ada 1 agen bulan, penyubur. 1,5 ton. Dan Di sini ini baru merintis Pak. Baru bisa ke merintis, pemancingan juga itu bisa. belum sampai ke Indramayu. Langsung ke Makanya toko-toko yang mau mancing berbudidaya nggak usah biasa khawatir menjual. masalah tentang penjualan. Insya Allah saya siap. Juga disiapkan Yang dari menabung, membeli. Yang penting barangnya itu yang gede Pak. Kalau kecil kan ya nggak laku. Nggak bisa dibudidaya lagi, perkembangan lagi gitu. Ya, makanya nggak usah ragu masalah tentang budidaya. Walaupun saya itu apa ya lokal ya gitu,
pelebarannya ke lokal dulu. Soalnya kalau masuknya ke perusahaan kan kalau dibikin tepung ya itu banyak aturan, banyak proses. Contoh, kalau sudah dibikin tepung, nanti ada penelitian protein. Kalau saya itu kan bebas, yang penting lihatnya itu gede. Saya kan sahabat-sahabat Kang Wajim Bagia. Ini Kang Wajim langsung saja ngobrol-ngobrol dengan beliau, dengan pakarnya tentunya. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Iya. Ini ngomong-ngomong Pak, ini tadi sudah dijelaskan budidaya cacing itu sangat menguntungkan sekali, dan tentunya kalau Kang Wajim lihat juga kancah batir yang sudah berjalan ini 1 bulan saja bisa menjual Pak gitu. Dengan cepatnya seperti itu. Ini ngobrol-ngobrol sejarahnya budidaya cacing ini seperti apa Pak? Gini, perkenalkan nama saya Indra Setiawan. Saya di sini sebagai pengurus APCI, Asosiasi Peternak Cacing Indonesia. Untuk budidaya cacing ini memang prospeknya sangat bagus ya. Jadi perawatannya mudah, modalnya hanya sekali, Ringan ya? iya. Kemudian penyakit juga nggak ada, adanya kompetitor, ya kompetitor Hama begitu ya Pak? Malah bisa ditangani. Kemudian untuk penjualan nggak usah takut, karena di APCI juga siap menampung. Di komunitas lokal juga siap menampung. Berapapun. Jadi sebenarnya di sini kami lagi sosialisasi karena kebutuhan cacing banyak, tapi peternaknya sedikit. Betul. Makanya ini butuh sosialisasi. Peluang ini ya Pak ya? Peluangnya sangat tinggi. Jadi kami lagi sosialisasi supaya banyak dikenal oleh masyarakat, dan masyarakat akan membudidaya cacing, sehingga untuk menutupi pangsa pasar itu mudah. Karena di seluruh Indonesia itu banyak sekali kebutuhan, tapi jarang peternak yang mau membudidaya cacing. Betul ya. Ini ngobrol-ngobrol khususnya untuk cacing ini biasanya di samping untuk mancing apa saja Pak kebutuhannya itu? Yang pertama itu kalau sudah besar itu banyak dipasok di dunia kosmetik. Yang kedua obat-obatan. Betul obat-obatan. Yang ketiga itu tadi ada unggas, pancing. Betul. Kemudian ya rata-rata memang untuk burung, tapi betul. kalau kita sudah kerjasama dengan perusahaan kosmetik, perusahaan obat-obatan, itu berapapun menampung. Jadi itu yang sering kekurangan peternaknya. Jadi nyarinya itu susah. Makanya perlu adanya sosialisasi supaya masyarakat itu lebih mengenal dan mau membudidaya cacing. Khususnya di kota atau di Kabupaten Tegal. Betul. Ini mudah-mudahan acara ini sukses adanya Pak. Dan tentunya untuk masyarakat Kabupaten Tegal khususnya, dan tentunya pada umumnya bangsa Indonesia harus banyak-banyak kreatif begitu ya Pak ya. Matur suwun sekali Pak. Atas nama Pak Indra ya. Pak Indra matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat Kang Wajim Bagia. Tadi Kang Wajim sudah ngobrol-ngobrol dengan beliau Pak Indra. Beliau adalah sekretaris jenderal dari perkumpulan cacing ini se-Indonesia tentunya, dan mudah-mudahan acara ini yang diadakan pada siang hari ini juga lancar adanya dan sukses adanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti budidaya cacing yang sangat ringan tempatnya, ringan modalnya, dan tentunya hasilnya juga lumayan. Saya kira itu dari Kang Wajim. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan jangan lupa selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya kira itu dulu Kang Wajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.